Halo saudara semua, pernahkah Anda mendengar lagu Yesus Sobat yang Sejati? Saya percaya ketika mendengar judul lagu ini, Anda tidak lagi asing dengan lirik yang ada. Kira-kira demikian liriknya saudaraku. Yesus sobat yang sejati, tanggung segala dosaku, tiap hal ku boleh bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, percumalah berlelah, bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Saudaraku, lagu yang sering kali kita dengarkan, bahkan lagu yang juga sering kita nyanyikan ketika kita menghadapi masa-masa sulit di dalam kehidupan kita, atau mungkin bahkan ketika kita menghadapi pergumulan oleh karena kehilangan orang yang kita kasihi atau dalam kedukaan. Saudara, tahukah kita bahwa lagu penghiburan bagi banyak orang ini ditulis oleh seorang yang bukan mengalami banyak hal kesenangan di dalam hidupnya. Lagu penguatan bagi banyak orang dunia saat ini, lagu Yesus Sobat yang Sejati bukan ditulis oleh orang yang hidupnya lancar-lancar dan mulus-mulus saja. Saudaraku, lagu ini justru ditulis oleh seorang anak Tuhan yang menghadapi banyak sekali pergumulan di dalam kehidupannya. Penderitaan, kehilangan, bahkan kemiskinan. Nah saudaraku yang terkasih, lagu ini diciptakan pada tahun 1855 oleh seorang yang bernama Joseph Scriven. Saudaraku, Joseph Scriven sedang menanti masa-masa yang sangat bahagia di dalam hidupnya, di mana dia akan menikah dengan seorang gadis pujaan hidupnya yang selama ini dia begitu kasihi. Dan saudaraku, dalam masa persiapan pernikahan mereka, satu hari sebelum hari H pernikahan mereka, ternyata tunangannya tersebut, gadis yang dia cintai itu mati tenggelam. Saudaraku, hati yang begitu hancur, hati yang begitu putus asa dirasakan oleh seorang yang bernama Joseph Scriven. Tetapi dia tetap harus melanjutkan hari-hari di dalam hidupnya. Dia tetap harus berjuang untuk dia bisa melepaskan diri di dalam kesedihannya tersebut. Maka tahun-tahun dia lalui saudaraku, dan akhirnya dia bertemu kembali dengan seorang gadis pujaan hatinya yang dia cintai, dan akhirnya mereka juga merencanakan pernikahan. Saudaraku, lagi-lagi gadis yang hendak dia nikahi jatuh sakit dan akhirnya meninggal pula. 2 kali saudara, Joseph Scriven menghadapi peristiwa yang sama, yang begitu melukai hatinya, dan ini terulang lagi. Kesedihan yang begitu dalam membuat dia akhirnya dia pindah dari kampung kelahirannya, dia pindah ke Kanada, dan akhirnya dia tinggal di sebuah daerah yang kecil. Di sana dia menyendiri, dia menghabiskan hidupnya di dalam perenungan-perenungan. Tetapi satu hal yang dia lakukan saudara, dia kumpulkan anak-anak yatim piatu,
Dia mengajar mereka dan dia membantu para janda-janda miskin untuk bisa mengumpulkan kayu atau memotong kayu. Hari-hari dia lalui di dalam kesederhanaan. Bahkan tidak jarang Joseph Scriven memberikan baju yang dia pakai sendiri ketika dia melihat ada orang yang lebih miskin atau lebih membutuhkan daripada dia. Hidupnya dilalui begitu sederhana dan dia merasa bahwa di dalam dunia ini tidak ada lagi apapun yang bisa menghibur hatinya selain dia memberikan seluruh hidupnya apa yang bisa dia kerjakan bagi sesamanya. Dan dia merasa bahwa itulah makna daripada hidupnya. Saudara, satu kali ketika Joseph Scriven dia berjalan, dia bertemu dengan dua orang. Nah, pada waktu itu Joseph Scriven sedang membawa gergaji dan dua orang itu berpapasan dengan dia. Salah satu bertanya kepada temannya, kamu kenal orang itu? Lalu salah satu orang yang ada teman itu menjawab, oh, dia adalah Joseph Scriven. Oh, kamu kenal dia? Saya lihat dia membawa gergaji dan saya ingin menyuruh dia membantu saya untuk memotong kayu untuk saya. Kemudian temannya itu menjawab, kau tidak mampu bayar si Joseph Scriven itu. Dengan penasaran, maka teman ini akhirnya bertanya kembali, loh, emang kenapa? Karena si Joseph Scriven tidak pernah mau menolong orang-orang seperti kita yang bisa membayar dia, tapi dia hanya mau menolong orang-orang miskin dan mereka yang kekurangan, mereka yang membutuhkan. Jawaban ini membuat salah satu teman itu terheran-heran melihat daripada kisah hidup daripada Joseph Scriven ini. Saudaraku, akhirnya dalam beberapa tahun pun lewat dan Joseph Scriven mendapat sebuah kabar bahwa ibunya sendiri sakit keras dan sangat-sangat menderita di dalam sakitnya itu. Tapi oleh karena dipisahkan oleh samudera yang begitu luas, maka Joseph Scriven terus berpikir dan dia berkata, tidak mungkin aku bisa pulang. Maka di dalam keterbatasannya, di dalam kesedihannya mendengar mamanya yang melahirkan dia sedang sakit di kampung, maka si Joseph Scriven ini begitu sedih, begitu berputus asa, begitu lemah dan tak berdaya. Akhirnya dia masuk ke kamarnya, dia menyendiri, dia bersama dengan Tuhannya merenungkan firman Tuhan. Dan pada akhirnya si Joseph Scriven mulai mengambil pena, kemudian menulis satu kalimat demi satu kalimat yang dia tumpahkan seluruh isi hatinya ke dalam lirik lagu yang ada. Terciptalah sebuah lirik lagu yang berjudul What a Friend We Have in Jesus. Yesus sobat yang sejati di dalam bahasa Indonesianya. Dan lagu itu tersimpan bertahun-tahun lamanya sampai pada akhirnya ditemukan oleh seorang komposer dan menggubahnya di dalam satu musik yang indah. Dan sampai hari ini saudaraku, kita memakai, kita menyanyikan lagu Joseph Scriven ini. Saudara, lagu penghiburan, tetapi lagu ini ditulis bukan dari orang yang tidak pernah merasa sedih di dalam kehidupannya. Lagu penghiburan ditulis oleh seorang yang mengalami banyak kedukaan di dalam kehidupannya. Tetapi lagu ini telah menguatkan banyak orang. Bahkan salah seorang komposer daripada Indonesia, Ismail Marzuki, memakai daripada alunan melodi daripada lagu ini untuk menciptakan lagu nasional, yaitu lagu Ibu Pertiwi. Saudara, dunia mengakui bahwa musik gereja, lirik daripada lagu ini adalah lagu pengharapan, lagu penghiburan, dan dipakai menjadi lagu yang digubah banyak orang untuk menyatakan satu pengharapan penghiburan bagi orang-orang sekitar yang ada. Saudaraku, saat ini ketika engkau mengikut Yesus,
Tidak berarti engkau lepas daripada segala macam permasalahan hidup. Tetapi saudara, apa yang membedakan kita orang-orang yang memiliki Yesus dengan orang-orang yang berjuang sendiri di dalam kehidupan kita? Kita memiliki pengharapan, kita memiliki penghiburan, kita memiliki roh yang dipenuhi dengan keberanian untuk menghadapi kehidupan ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, menjamin kemenangan bagi setiap hidup kita. Maka saudara, penderitaan apapun yang Anda alami sekarang, ingatlah, ada seorang sahabat yang sejati, sahabat yang akan menemani Anda mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Jangan menyerah saudara. Kiranya hidupmu yang saat ini sedang berjuang ini, nantinya hidupmu dan hidupku menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sehingga orang melihat kekuatan yang berlimpah-limpah datangnya bukan dari diri kita sendiri, tetapi datangnya dari Tuhan yang ada di sorga, yang menguatkan setiap kita. Terpujilah Tuhan kita. Amin.